Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey my lovely students, how are you doing today? I hope you very great every day. Here with me again, Miss Nurul. I am an English teacher. And today, we want to talk about Be Healthy, Be Happy. English lesson level 9, procedure text, recipe or manual. Are you ready? Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Content of this chapter consists of the first, definition, the second, purpose, the third, generic structure, the fourth, language features, the fifth, example recipe, and the last, example manual. The first, we want to discuss about definition of procedure text. Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Yang mana maksudnya adalah teks prosedur adalah sebuah teks yang didesain untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dicapai melalui sebuah rangkaian tindakan atau langkah-langkah tertentu. The second is purpose atau tujuan. Purpose of procedure text is to tell the readers how to do or make something through a sequence of actions or steps. Yang artinya untuk menceritakan kepada pembaca bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu melalui rangkaian tindakan atau langkah-langkah tertentu. The third, we want to discuss about generic structure of procedure text. Generic structure of procedure text consists of goal. It contains the purpose of the text. Goal berisi tujuan dari teks prosedur. The second, material or ingredient. It contains of the materials that use the process. Itu berisi bahan-bahan yang digunakan dalam teks prosedur. The third, step or instruction or direction. It contains of the steps to make something in the goal. Yang artinya, step tersebut berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu sesuai dengan tujuan teks prosedur. Dan yang terakhir adalah language features of procedure text. Dalam prosedur teks, kita menggunakan simple present tense, yang mana simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang berlangsung setiap hari atau merupakan kebiasaan sehari-hari atau menyatakan kebenaran umum atau general truth dan etc. Language features prosedur teks yang kedua adalah use of action verb. Kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aktivitas fisik dan mental dari manusia atau subjek seperti turn, put, mix, work, listen, work, and etc. Yang ketiga, use of temporal conjunction, yang mana artinya adalah temporal conjunction tersebut adalah kata penghubung yang digunakan
untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang menunjukkan urutan waktu, such as seperti first, second, then, next, friendly, etc. Yang keempat, use of adverbial phrases. Artinya, frase kata keterangan yang merupakan rangkaian atau gabungan dari beberapa kata yang membentuk suatu keterangan seperti for 5 minutes, 2 centimeters from the top, extremely fast, in silence, etc. Yang kelima, use of imperatives. Imperatif adalah tipe kalimat yang digunakan untuk membuat kalimat perintah atau command, peringatan atau warning, instruksi atau instruction, nasihat, advice, juga permintaan atau request, such as, seperti don't mix, shut the door, clear the decks by tomorrow, etc. The fifth example of recipe. Ini adalah contoh dari resep. Kita akan membahas contoh dari resep di sini, yaitu how to make a burger. Jadi, untuk membuat sebuah burger, kita memerlukan ingredients atau biasa kalau bahasa Indonesia itu adalah komposisi. Komposisinya 1 pound ground lean, 7% fat beef. The second, 1 large egg. The third, a half cup minced onion, etc. Itu semua adalah komposisi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu buah burger. Selanjutnya, selain komposisi, ada yang dinamakan dengan direction atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sebuah burger. Step 1, in a bowl mix ground beef, egg, onion, bread, crumb, etc. The steps 2, lay burgers on a oil barbecue grill over a solid bed of hot coals or high heat on a gas grill, or you can hold your hand at grill level only 2 to 3 seconds, etc. The next, step 3, lay buns, cut side down on grill and cook until lightly toast 30 seconds to 1 minute, etc. Step 4, spread mayonnaise and ketchup on bun bottoms and so on. The sixth, example a manual. Jadi dalam prosedur teks itu ada dua macam. Yang pertama adalah resep atau resepi. Biasanya itu kita gunakan untuk membuat sebuah minuman atau makanan. Dan yang kedua, tipe prosedur teks yang kedua adalah manual. Manual sendiri berarti panduan bagaimana cara untuk melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Jadi dalam tipe prosedur teks yang kedua itu tidak diperlukan alat dan bahan. Hanya dibutuhkan langkah-langkah untuk melakukan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh di sini yaitu how to clean a refrigerator. Bagaimana cara membersihkan sebuah kulkas. Ada 5 langkah di sini. Mulai yang nomor 1, remove all frozen foods and ice cube trays. If you have a second refrigerator, use it to temporarily store these items. If not, put the food
in a cardboard box and cover it with newspaper, dump the ice cubes, and so on. Jadi ada 5 langkah. Jadi ada 2 tipe prosedur text. Yang pertama adalah resepi atau resep, biasanya digunakan untuk membuat makanan atau minuman. Yang kedua adalah manual. Manual yang mana arti manual sendiri yaitu panduan bagaimana cara untuk melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Contohnya bagaimana cara mengoperasikan komputer, bagaimana cara mengoperasikan laptop atau blender baru, biasanya ada manualnya atau langkah-langkah mengoperasikan benda tersebut. Oke, itu tadi pembahasan tentang prosedur text. Thank you. It's all my explanation. Do you get it? Thanks very much for your participation. Please forgive me for my mistakes. And the last, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If do you have any questions, you can send me a message in my Facebook, my WhatsApp, my YouTube, and my Instagram. And nice to see you.